Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, CSG LP2K akan mengadakan Q&A dan jawab cepat antara pengurus CSG LP2K periode 2021. Oke, pasti sudah pada tahu kan siapa aja sih pengurus CSG LP2K periode tahun 2021 ini? Walaupun begitu, kami akan memperkenalkan diri kembali ya teman-teman. Nama saya Regina Ika Yuliana, selaku Ketua CSG LP2K periode tahun 2021, dan rekan-rekan saya yaitu... Halo guys, kenalin nama aku Tiara Nurani. Aku di sini sebagai sekretaris di CSG LP2K. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Febia Famelia dari jurusan Akuntansi 2020. Di sini saya sebagai bendahara dari CSG LP2K. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Putriani Srinita. Saya merupakan mahasiswa jurusan Agribisnis Angkatan 2020. Di CSG LP2K saya menjabat sebagai bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Hidayati. Saya dari jurusan Manajemen Angkatan 2020. Saya dari divisi bidang PSDM. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Andriani. Di CSG LP2K ini saya sebagai Humas dan Infocom. Oke, langsung saja ya ke question yang pertama, yaitu apa sih menurut kalian CSG itu? CSG atau Cooperative Student Group merupakan suatu wadah minat bakat untuk anggota Kopma di bawah bimbingan PSDA. Menurut saya, CSG itu merupakan suatu tempat atau wadah yang diperuntukkan atau difokuskan pada anggota Kopma Unsil yang ingin mempelajari tentang suatu hal atau kemampuan tertentu. CSG atau Cooperative Student Group merupakan suatu wadah yang mengaktualisasikan atas minat dan bakat para anggota dalam segala bidang. CSG ini berfungsi dalam meningkatkan potensi sumber daya anggota. Lalu CSG sendiri ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada CSG LP2K, di mana ruang lingkupnya itu terhadap bidang pendidikan dan juga pelatihan. Yang kedua CSG Judicom, yang ruang lingkupnya itu terhadap desain, jurnalistik, dan kegiatan lainnya. Lalu yang ketiga Incres, yang ruang lingkupnya itu terkait dengan pengembangan bakat dan minat anggota dalam bidang seni dan olahraga. Lalu yang keempat Society, yang ruang lingkupnya itu bagi anggota yang tertarik kepada sosial. Lalu yang terakhir yaitu Yes, di mana ruang lingkupnya itu adalah kepada anggota yang ingin belajar dalam berwirausaha. CSG merupakan suatu kelembagaan di bawah naungan dari PSDA, di mana di CSG ini kita dapat mengembangkan minat bakat kita. CSG adalah sebuah wadah bakat dan minat di bawah naungan PSDA yang ada di Kopma Unsil. Apa sih alasan kalian masuk ke pengurusan CSG LP2K? Nah, alasan mengapa saya mendaftar menjadi pengurus CSG LP2K yaitu salah satunya ingin melatih dan mengembangkan public speaking. Alasan memilih LP2K, tentu saja saya ingin belajar lebih banyak mengenai perkoperasian. Alasan saya mendaftar menjadi pengurus CSG LP2K yaitu ingin melatih public speaking dan mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan perkoperasian. Lalu, kenapa bukan CSG yang lain? Karena pada saat open recruitment pengurus CSG CSG LP2K lah merupakan CSG yang saya minati dalam membantu meningkatkan soft skill. Alasannya yaitu karena saya ingin meningkatkan kemampuan public speaking saya. Karena saya merasa bahwa kemampuan saya dalam public speaking itu masih kurang, maka dari itu saya memutuskan untuk menjadi pengurus CSG LP2K. Karena dengan kita terjun secara langsung dan sering melakukan praktek, maka itu bisa meningkatkan kemampuan kita di bidang tersebut. Alasan saya mendaftar menjadi pengurus CSG LP2K ini yaitu salah satunya yaitu saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai perkoperasian. Apa sih benefit yang kalian dapatkan selama menjadi pengurus di CSG LP2K?
Benefit yang saya dapatkan setelah menjadi pengurus CSGLP 2K yaitu ada kemajuan dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, percaya diri, banyak relasi, dan kalau misalkan diceritain satu-satu ya pasti panjang. Alhamdulillah, selama bergabung di LP2K, saya mendapatkan relasi-relasi yang baik, teman-teman yang baik, ilmu baru, dan juga pengalaman baru tentunya. Benefit yang saya dapatkan dari CSGLP 2K ini yang pertama tentu saya mendapatkan pengalaman baru. Selain itu saya juga mendapatkan teman-teman sebagai relasi baru saya. Selanjutnya saya juga mendapatkan ilmu tentang pelatihan dan pendidikan koperasi. Selain itu saya juga di sini belajar bagaimana caranya mengatur waktu untuk bisa melakukan program kerja dari CSGLP 2K ini dengan lancar, dengan baik, dan teamwork yang baik dengan sesama pengurus. Dan yang terakhir pastinya itu tujuan utama saya, yaitu meningkatkan kemampuan saya dalam berpublic speaking. Yang pertama, berkesempatan untuk menjadi panitia dalam suatu acara. Yang kedua, meningkatkan public speaking yang saya miliki karena diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Lalu yang ketiga, dapat mengenal mengenai perkorporasian lebih jauh. Benefit yang aku rasain selama mendaftar di CSGLP 2K ini yaitu pengetahuan kooperasinya bertambah walaupun gak terlalu signifikan, dan juga menambah relasi dan insight baru. Apa sih harapan kalian untuk CSGLP 2K ke depannya? Semoga acara yang diselenggarakan oleh CSGLP 2K ke depannya itu banyak untuk anggota Kopmanya, jadi tidak hanya untuk pengurus CSGLP 2K-nya saja. Dan semoga antusias dari anggota Kopmanya sendiri itu banyak gitu. Semoga LP2K makin bersinar, acaranya semakin menarik, banyaknya antusiasme dari para peserta, dan juga mudah-mudahan acara dapat diselenggarakan secara offline. Harapan saya untuk CSGLP 2K ke depannya yaitu bisa berkembang menjadi lebih baik sehingga bisa menciptakan tutor-tutor koperasi yang hebat. Harapan saya untuk CSGLP 2K ke depannya, semoga CSGLP 2K menjadi lebih baik lagi yang bisa memberi kebermanfaatan untuk seluruh anggota yang tertarik bergabung dalam CSGLP 2K, lalu juga dapat memberikan program kerja yang kreatif, inovatif, yang mengikuti perkembangan yang sesuai apa yang dibutuhkan oleh anggota. Harapan untuk CSGLP 2K yaitu semoga lebih banyak yang mendaftar ke CSGLP 2K, dan juga semua kegiatan yang akan dilaksanakannya selalu sukses. Menurut kalian, di CSGLP 2K ini lebih banyak teorinya atau praktik secara langsung nggak sih? Menurut saya, dua komponen tersebut itu sebanding karena setelah penyampaian materi, ada kelanjutannya berupa tugas akhir yang merupakan implementasi dari materi yang sudah disampaikan berbentuk video, perorangan, ataupun kelompok. Menurut saya sebanding, karena di acara LP2K pastinya diberikan teori pada saat acara dan juga diberikan tugas untuk para peserta dan para panitia sebagai implementasi dari acara tersebut. Menurut saya, dalam pelaksanaannya itu karena kondisi saat ini itu situasinya masih online, jadi pelaksanaannya itu lebih ke teori. Namun, di samping teori juga ada praktiknya, seperti ketika para anggota atau para peserta mengikuti webinar. Setelah kegiatan webinar, mereka ditugaskan untuk menghasilkan suatu karya yang bersangkutan dengan hasil webinar. Menurut saya, pelatihan di CSGLP 2K ini seimbang antara teori dengan prakteknya. Karena setelah diberi teori, kita akan langsung mempraktekkan hasil dari teori tersebut. Lebih kedua-duanya sih, soalnya setelah dikasih teori maka akan dikasih juga penugasan. Nah, penugasan di sini itu bentuk implementasi dari teori yang telah dikasih tadi sebelumnya. Jawab cepat yang pertama, organisasi atau kuliah?
Menurut aku sih keduanya penting, karena itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Kuliah kita harus karena kan kita belajar akademiknya biar kita pandai prosedurnya kayak gimana gitu, mencari ilmu. Nah untuk organisasi juga perlu karena kita melatih soft skill kita, dimana soft skill itu kan nggak diajarkan di perkuliahan. Menurut saya, kuliah sambil organisasi. Karena kuliah untuk mempersiapkan kita dalam terjun langsung ke dunia kerja dan untuk mendapatkan karir yang menjanjikan. Sedangkan organisasi untuk mengembangkan soft skill kita. Kuliah? Keduanya. Aku keduanya itu penting. Nah kalau misalkan kita lebih mementingkan kuliah saja, maka kita nggak akan mendapat soft skill yang tidak didapat dari dunia perkuliahan. Jika bukan di CSGLP 2K, kalian akan memilih CSG mana? Nah mungkin kalau misalkan nggak masuk CSGLP 2K akan masuk CSG Yes, karena kan sesuai gitu, relate dengan keinginan tujuan utama masuk Kopma, ingin berwirausaha dan mempelajari bisnis. Jika tidak di CSGLP 2K, mungkin saya akan mendaftar di CSG Increase, karena itu merupakan salah satu minat dan bakat saya juga. Yes. Di CSGLP 2K, maka saya akan mendaftar di CSG Society. Mungkin di Dikom. Alhamdulillah, sesi Ask and Question antara pengurus CSGLP 2K telah selesai ya teman-teman. Semoga CSGLP 2K kedepannya lebih sukses lagi, lebih bisa bermanfaat dan menjadi lebih baik lagi. Semoga pengurusnya juga untuk kedepannya bisa sukses dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.